memfasilitasi saya dalam mengadakan acara diseminasi budaya positif di sekolah kita ini, yaitu UPT SMPN 2 Talawi. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk dapat duduk di sini. Kita belajar bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Pertama sekali ingin saya ucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam acara diseminasi budaya positif UPT SMPN 2 Talawi. Tidak lupa juga salam berberi salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan yaumil akhir kelak, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Ini adalah pasien saya, Bunda Haryani Suti, MPD sebagai fasilitator, kemudian Bapak Iswanto, SPD, merupakan pengajar praktik saya, dan saya saat ini sedang dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024, insya Allah akan berakhir di bulan Desember. Pada saat ini saya mencoba untuk mendefinisikan tentang budaya positif di sekolah. Agar terwujud budaya positif di sekolah, maka seorang guru menerapkan konsep-konsep inti. Apa itu konsep intinya? Itu ada 6 ya Bapak Ibu. Nah, pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah, segitiga restitusi. Pengetahuan yang 6 ini akan mendorong kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Inilah ya Bapak Ibu ilmu dasarnya. Mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Apa itu makna kata disiplin? Selalu Bapak Ibu, kata disiplin membuat ketidaknyamanan di hati kita. Itu selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita selalu terbayang, kok disiplin pasti ada peraturan nih yang harus kita jalankan. Kalau ada peraturan yang dijalankan, ini pasti ada hukuman ini atau konsekuensi kalau kita tidak menjalankannya. Jadi ada rasa tidak nyaman ketika kita mendengar kata disiplin. Iya kan Bapak Ibu? Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Untuk menegakkan disiplin, kata hukuman atau memberi hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bahkan kalau perlu tidak usah digunakan. Nah, bagaimana caranya? Inilah dia Bapak Ibu. Inilah yang mendasarnya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Inilah Bapak Ibu yang sedang kami pelajari sekarang, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum merdeka, tentang merdeka belajar. Disinilah dia fondasinya. Apa itu? Yaitu untuk menanamkan disiplin yang kuat kepada anak murid kita yang bersifat self-disiplin dari dalam, intrinsik. Jadi tidak dari luar. Jika Anda itu tidak mampu, nah di sini, maka penguasa lainlah. Penguasa lain itu siapa? Kita sekolah. Kita yang mendisiplinkan mereka. Begitu. Nanti inilah dia akan jadi fondasi kurikulum merdeka, tujuan pendidikan kurikulum merdeka. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia.
Ketika kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, itu Bapak Ibu, pasti kita ada motivasi di belakangnya. Ya, apapun itu, berbuat apapun itu, kita ada motivasi di belakangnya. Terkadang kita melakukannya karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman, pasti. Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Kemudian ada juga kenapa kita melakukan itu? Ya karena kita memang mau melakukan itu. Ini semua tergabung dalam buku dari Glosser, Restructuring School Discipline, yang ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia melakukan sesuatu. Apa itu? Kita pelajari juga ya Ibu, satu persatu. Tapi sebelumnya coba kita jawab dulu pertanyaan pemandu ini, agar kita lebih paham lagi apa sih maksud dari Glosser tadi tentang 3 motivasi perilaku. Nah ini pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan terserahnya kan, mau pelatihan diklat atau pelatihan webinar, itu boleh-boleh saja. Nah, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu untuk menghadirinya? Karena kan kita Bapak Ibu waktu pelatihan jauh-jauh tuh kita datang, ke 50 misalnya, bahkan ke Sesuka, ke Tanjung Gading, jauh tuh jaraknya, berpuluh-puluh kilometer. Kira-kira motivasi apa yang membuat Bapak Ibu hadir ke pelatihan tersebut? Ya, coba Ibu Ida. Belajar menambah ilmu pengetahuan. Oh, Ibu mau menambah ilmu sehingga Ibu datang jauh-jauh ya. Kalau Ibu Lia? Anda menambah wawasan. Iya, menambah wawasan. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Motivasi Ibu Ida dan motivasi Ibu Lia ini masuk kemana kalau menurut Diane Glosser? Nah, sesuai dengan Diane Glosser tadi bahwasanya ada 3 motivasi perilaku manusia, berarti ada 3 jawaban. Pertama adalah hadir karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan, ya kan? Dan mendapatkan surat teguran. Atau kalau kita misalnya, ayo kalau nggak datang nih, nanti nilai kinerjanya rendah. Bingung datang kita. Motivasi apa? Itu motivasi ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kemudian ada lagi motivasi yang kedua. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi. Atau kalau kita sekarang supaya kinerjanya naik, nilainya seperti itu. Nah ini motivasinya apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, saya rasa semua kita pernah ya kan mendapat ini, melakukan suatu pekerjaan karena motivasi ini. Nah yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Nah itu seperti jawaban Ibu Farida tadi dengan Ibu Kamalia. Berarti ini masuk ke sini dia Bu. Memang Ibu ingin belajar, bukan karena hukuman atau bukan karena penghargaan. Nah inilah dia Pak, Bapak Ibu mau apa? Posisi dari motivasi perilaku manusia. Posisi yang terendah itulah adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ayolah kita pergi yuk. Nanti kalau enggak kepala sekolah rendah pula nilai kita. Menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, ini adalah posisi yang di tengah, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kata ibu kepala sekolah, siapa yang pergi ke sana nanti akan diberi tas baru misalnya. Rame-rame ke sana. Karena ada hadiah. Nah, inilah posisi tertinggi Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia yaitu motivasi internal, tidak terpengaruh oleh dunia. Tidak ada terpengaruh oleh unsur-unsur ini. Motivasi internal yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya.
disiplin positif. Nah, itulah intinya Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka dan merdeka belajar yang sedang kita rintis saat ini. Tujuannya apa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah murid menjadi manusia yang dapat mempertanggungjawabkan segala lakunya berasal dari dalam dirinya, berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah Bapak Ibu tujuan kurikulum merdeka. Artinya, bukan anak-anak itu merdeka tanpa ada peraturan yang mengikatnya. Tidak. Oh, biarkan aja anak-anak itu main. Ini kan kurikulum merdeka. Nah, tidak seperti itu. Kurikulum merdeka artinya menciptakan anak-anak yang merdeka. Merdeka artinya dia tidak perlu diperintah lagi Bapak Ibu. Tidak perlu ada pihak lain yang memerintahnya. Dia sudah dapat melakukan dan sudah dapat mempertanggungjawabkan segala lakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh, anak kita nih datang tidak terlambat. Bukan dia karena takut hukuman lagi. Bukan karena dia ingin hadiah. Tapi memang dia sudah tahu bahwasanya terlambat tidaklah nilai yang baik bagi dirinya. Nah, itulah dia tujuan kurikulum merdeka. Itulah dia tujuan merdeka belajar tadi. Kemudian anak-anak di kelas sudah mau belajar. Tidak perlu ada guru yang menyuruhnya, memerintahnya, menghukumnya. Anak-anak sudah mau belajar dalam kelas. Walaupun ada guru, tidak ada guru di dalam kelas, mereka sudah membentuk kegiatan belajar sendiri. Kenapa? Karena sudah ada motivasi intrinsik. Mereka sadar bahwa mereka harus belajar untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Itulah yang mau kita didik anak-anak ini, Bapak Ibu Guru. Itulah ya tujuan dari pendidikan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya yang harus kita pelajari untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah adalah posisi kontrol seorang guru. Tanpa Bapak Ibu sadari, ketika kita menghadapi anak murid kita yang sedang melakukan kesalahan, Ibu, Bapak Guru, kita semua mengambil salah satu dari posisi kontrol ini, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini. Apakah kelima ini? Kita lihat dulu videonya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu adalah, ini adalah posisi penghukum. Gak kapok-kapok sih kamu, ibunya marah dengan mata melotot, kemudian menghardik dan akhirnya memberi hukuman. Hukuman bisa dalam bentuk fisik dan bisa dalam bentuk verbal. Guru ini melakukan keduanya. Sudah terlambat, masih berani menjawab pula. Sana keliling basket, lapangan basket 5 kali, biar kapok. Itu termasuk hukuman verbal. Kemudian guru posisi pembuat merasa bersalah. Ini ada anak murid yang terlambat, kemudian kedapatan dengan gurunya. Nah, ketika guru membuat posisi pembuat merasa bersalah, nah suaranya memelas-melas seperti ini. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Seperti itu. Senang ya bikin ibu susah. Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak, sambil menghibah-hibah.
ini apa ya, gestur badannya tunduk-tundukan seperti ini, dia menghadap. Nah ini membuat merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah, ini membuat merasa bersalah. Anak akan merasa bersalah, kemudian dia juga akan terkena mentalnya. Kenapa? Karena merasa tidak bisa membuat harapan yang baik kepada gurunya. Ini anak. Negatifnya adalah jika kita berbuat seperti ini dapat akan dampak psikologis kepadanya. Anak seperti ini tidak dapat mengeluarkan ekspresinya. Dia hanya diam, tapi dia membatin. Nah, di sini adalah posisi teman. Namanya teman, kita pasti akan lebih rileks. Ketika anak terlambat, kemudian ketahuan dengan gurunya, dia sang guru memperlakukan seperti teman. Ya, lihat gesturnya Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa? Sampai senyum deh. Sudah jam berapa? Terlambat lagi ya, nak? Iya, terlambat membangunkan saya, Bu. Ya senyum-senyum gurunya. Kemudian nadanya lembut seperti dengan teman. Nah, karena bercanda. Ya, saya terlambat. Nah, ini adalah peran sebagai teman. Nanti lain kali larinya lebih kencang ya, biar terlambat lagi. Bikin senang ibu. Anak juga jadi rileks. Tapi ini Bapak Ibu ada nilai negatifnya. Kenapa? Anak jadi tidak disiplin dan merasa tergantung dengan gurunya. Sama bapak itu sama ibu itu enak kok, begitu. Nah ini posisi pemantau, dipantau terus anak kita. Berapa kali dia sudah terlambat, sudah berapa kali dia berbuat salah, terus dipantau oleh ibu. Nah, kalau gestur seperti ini, gurunya akan berkata dengan kaku, suaranya datar. Kemudian gesturnya juga kaku seperti ini. Ya. Dan selalu ada konsekuensi. Harus tinggal kelas pas dan istirahat selama 2 menit. Selalu memberikan konsekuensi, yaitu hukuman. Di sini ini juga bisa kita lakukan, tetapi tetap belum bisa membuat guru nyaman. Kenapa? Karena di situ masih ada konsekuensi. Artinya apa? Masih ada hukuman. Nah, yang terbaik Bapak Ibu untuk posisi kontrol kita sebagai manajer adalah sebagai guru adalah sebagai control manager. Dalam control manager, seorang guru tidak langsung menanyakan, tidak langsung menuduh anak atau memarahi anak. Dia akan menanyakan dulu alasannya. Ya. Nah, setelah tahu alasannya, dikaitkan dengan keyakinan sekolah, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian di posisi manajer, anak selalu diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahannya. Si Darren sudah mencari solusi. Saya mencoba tidak akan lupa menyetel alarm lagi di rumah. Kira-kira ada lagi yang bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, kakak saya KM. Jadi semuanya anak yang mencari solusi terhadap masalah. Baiklah, itulah videonya ya Ibu. Nah, sebelumnya yang kelima adalah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5.
Mengapa kita belajar kebutuhan dasar manusia? Ketika seorang murid berbuat salah, dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Salah satu dari itu, ya. Kenapa sih dia melakukan ini? Itu karena ada ingin pemenuhan kebutuhan dasarnya. Apa itu? Yaitu survival, bertahan hidup. Kemudian love, cinta, freedom, kebebasan, power, kemampuan, happiness, kebahagiaan. Kita pelajari satu-satu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, bertahan hidup. Artinya dia bagian bertahan dari kesehatan, rumah, makanan, dan meliputi kebutuhan rasa aman. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang dalam bertahan hidup. Dia ingin mencukupi kebutuhan makanannya, kebutuhan keamanannya, kemudian kebutuhan kesehatannya. Kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seorang murid ingin atau kita ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ini biasanya kita akan selalu mendekatkan diri kepada orang-orang yang kita anggap penting. Contoh, kita akan ingin mendekat kepada orang tua. Apapun kita akan lakukan untuk memenuhi kebutuhan ini, agar dapat kasih sayang orang tua, agar dapat kasih sayang atau rasa diterima oleh pasangan, oleh guru, oleh teman sejawat, oleh pimpinan. Nah, ini dia. Yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan ingin dianggap berharga, berkompeten, dan diakui, dihormati oleh kelompoknya. Di sini dia menunjukkan. Dia ingin dihargai, dia ingin dianggap mampu, dia juga ingin dihormati. Ya, biasanya sih orang-orang seperti ini ingin menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ketika ingin memenuhi kebutuhan ini, anak-anak banyak gerak. Di sini mereka banyak bergerak, banyak mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Gitu. Ya, dia pengen sepak bola, yang mau ada yang belajar, dia teacher aja. Ya, dia ingin ada pilihan dalam hidupnya. Dan kemudian ini adalah kesenangan. Ini terakhir, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ketika anak ingin mencari kebutuhan ini, dia inginnya senang-senang. Ya, dia nggak bermain, tertawa. Ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan untuk merasa senang. Dan sepertinya anak kita banyak di sini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, nah coba kita jawab dulu nih pertanyaan pemantik agar pemahaman kita tentang kebutuhan dasar manusia bisa kita lebih pahami. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini, kita menghadapi situasi ini, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gini, ketika ditanya nih si Doni, ayo Doni coba sini. Kenapa melakukan itu, nak? Si Doni menjawab, nggak ada Bu, saya sengaja suka melihat mukanya si Ani itu marah seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh anak kita tadi? Cinta.
Iya. Iya. Senang ya. Doni. Ketika ditanya, Doni kamu kenapa seperti Senang dia itu? dengan orang. Senang. Gak ada, Bu. Senang dia dengan orang. Bahagia. Kebahagiaan. Bertahan nih. Happiness. Ah, Bahagia. cuma suka aja, iseng aja saya bilang. Dia bakal itu dia bahagia. Ngeliat muka si Ami tuh kayak gitu, saya senang aja gitu. Jadi kalau dia jawab tak apa-apa. Iya, itu seperti itu lah, iseng artinya kan Pak. Iseng aja dia gitu. Boleh tak apa. Iya, iseng aja. Ini mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin punya anak kita itu Bapak Ibu? Tapi kan Iya, dia cuma ingin senang aja gitu. Nah, kayak Bapak bilang tadi, tak apa-apa. Tak apa-apa, dia mana senangnya tuh. Nah, dia ketika ngambil makanan itu kawannya mengadu, ada rasa kebahagiaan dia. Nah kemudian, ketika si Doni panggil lagi, kita tanya lagi, Doni, kok melakukan kayak gitu, kenapa nak? Oh mak tidak masak Bu. Bertahan hidup. Karena dia lapar. Ya kan. Jadi nengok tadi kawannya tadi lauknya lengkap pulang. dia punya. Empat saya sempurna bontot kawannya tadi. Ini lapar ya kan. Nah, jadi dia ambilnya paksa. Karena kok dia minta baik-baik tak mungkin dikasih. Artinya kebutuhan dasar Doni adalah Bertahan iya, bertahan hidup. Tidak salah paham. Dan kita di sini banyak seperti ini kan Pak, Bapak Ibu ya, anak-anak kita. Kemudian kita tanya nih lagi si Doni. Doni, kenapa kamu melakukan itu? Malas saya Bu, bontot saya dikasih oma, kasih ikan teri aja. Sementara kawan tuh, kok udah cumi. Oh, sudah tempatnya Bu, ambil lah sedikit ya Bu, katanya. Kira-kira kebutuhan apa lah yang ingin dipenuhi oleh Doni? Iya bebas. Dia ingin bebas milih. Si teri aja pula di rumah. Jadi ingin juga dia ada pilihan lain, bebas dia. Nah kemudian ketika ditanya si Doni, kenapa sih nak, kok suka kali lah ngambil bontot kamu? Jawaban dia, saya ingin dapat perhatian. Iya. Biar dipanggil ibu guru. Nanti habis dipanggil ibu guru, panggil orang. Suka dia pulang, rupanya. Karena dengan dipanggil ibu guru, dipanggil oma, dia yang mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan guru, jadi diperhatikan. Akhirnya, dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasar cinta. Nah, yang terakhir, ketika si Doni ditanya, Doni kenapa nak melakukan itu? Iya, aku mau membuktikanmu. Suka aku melihat orang itu takut. Ketika dia ambil makanannya orang itu ketakutan, gak berani melawan, ada rasa senang di dirinya. Iya, itu adalah untuk kemampuan dia. Bahwasanya dia mampu memaksa orang, dia mampu membuat takut orang, itu adalah kesenangannya. Itu dari dalam Nah Bapak Ibu, inilah dia kebutuhan bertahan hidup tadi ya. Sebelumnya, coba kita sebagai guru yang udah puluhan tahun ini ngajar, pasti banyak sekali menemukan anak-anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Agar lebih pemahaman kita tentang kebutuhan dasar itu masih mendalam lagi,
lebih paham lagi, kita minta ini dulu ya, pengalaman Bapak Ibu lah. Kira-kira pernah memanggil anak, kemudian menanyakan alasan anak, dan kita korelasikan dengan kebutuhan dasar tadi. Ibu inilah dulu yang Ibu BP. Seperti semalam itu kan Bu, si Ihsan dengan kata-katanya dapat membuat gaduh buat temannya. Kemudian kita tanya, kenapa kok kayak gitu? Bilang-bilang kayak gitu, bicara kayak gitu. Apa jawabannya Bu? Tak ada. Bercanda aja, main aja. Kata-kata seperti itu. Sementara dia mengadakan main, kapan dia membuat tadi ini sudah Serius. sudah berantem. Dia dengan santai itu ada. Cuma mau bicara apa aja bercanda, gurau kata dia. Nah kira-kira Ihsan itu tadi ini mempunyai kebutuhan dasar kan? Bapak Ibu, Happiness. kebahagiaan, iya. Nggak ada alasan, nggak ada apa. Cuma pengen senang aja nengok kawannya itu berantem, nengok kawannya itu ketakutan, nengok kawannya itu gelisah sekali dia. Kemarin saya juga mendapatkan anak murid saya tidur di kelas. Kenapa kok tidur aja? Saya tanya. Iya di rumah pojok. Jadi di sekolah inilah bisa tidur. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang ini? Iya bertahan hidup. Karena hanya di sekolah dia bisa tidur. Pulang sekolah pojok sampai malam nanti bantu oma. Di sekolahnya betul dia dengar gurunya menerangkan macam nyamuk tidur dia. Lupa nggak mengancam saya kawan. Nah sudah paham ya Bapak Ibu, atau ada manusia pengetahuan apa lagi pengalaman? Boleh ajarin barangkali. Ada Pak Ada. pengalaman. Anak-anaknya suka separasi. Iya Pak. Apa sih sabaran itu? Berarti dia masuk kemana itu Pak? Masuk Kalau mana? bisa cari perhatian Pak. Surat juga ini. Iya kan cinta. Itu. Kurang perhatian dari orang tua. Jadi mengatakan Iya. Orang tua tak menanyakan Pak. Kalau Polisi. nanti siapa ada apa tuh? Katanya lawan tahun sombong. Ada gitu. Ada juga Ada. Pak. Nah itu kalau udah lantang sombong, nah itu Dia mau ditegur dia senang. Dia ingin menunjukkan Perhatian. kemampuannya, bahwasanya dia bisa membuat kawannya takut. Itu dia. Banyak membuat. Iya. Berarti seperti semalam pada saat si Alfarozi berkelahi dengan si Iya, Dela. iya itu gimana tuh? Nah, Perhatian. itu berarti bisa jadi ke bertahan hidup ya, karena si Rozi tak menerima nih begitu diejek si Dela dengan kata-kata yang tidak pantas. Si Dela juga tidak menerima diejek dengan yang kata-kata tidak pantas. Kalau bertahan hidup ini, Bu, dia nggak fisiologi, dia ke makanan, ke rasa aman, Kemampuan itu dia Itu ke kemampuan. ke Dia masih saling-saling ini dia. Kalau ingin merasa kawannya harus menghargai dia, dia Iya. Kemampuan. Power. anggap berharga. Ketika kawannya mengejek, berarti dia juga merasa nggak dihargai, nggak berharga. Nah, dia ingin Menghargai dia. Kok nggak menghargai aku? Dia terpaksa pakai fisik seperti itu. Tidak diakui bahwasanya dia mampu, tidak diakui bahwasanya dia harus dihormati. Dia setia. Ada lagi Bapak Ibu manusia ini? ya kalau di kelas 9 di semalam itu kan Bu, macam si Aidil ada kelas 9 kan, dia menginginkan kawannya yang perempuan selalu macam diancam, apa gitu kan. Seperti dia itu pokoknya macam seolah dia mau main apa lah, pesik lah sama anak itu tadi. Mau menunjuk kekuatan. Mau menunjukkan kekuatannya itu masuk ke apa ya, Masuk ke power ya. Iya, paham. Dia ingin berkuasa. Ini
Kebebasan kayak orang siapa ya? Uji. Kebebasan kayak anak siswa-siswa kita apa sih? Orang si Eril, ya si Aziz, Iya. yang kita di kelas. Iya. Bisa. Dia itu ada dua, Bu. Bisa kita masukkan kebebasan, bisa kita masukkan kesenangan. Iya, mereka gembira bahagia di luar Mereka kelas. itu sepertinya bodoh. Senang Karena dia lumayan. dia nggak peduli. Kalau Iya. dia mau belajar ya belajar. Nah, aku mau main. Iya. Ketika Dia dikasih ingin bebas. bola dia bebas sekali. Mama. Ada capek-capek. Mama, gimana siswa sering nanggung? Jadi terlambat nanggung. Itu saya perhatikan apa malas. Tergantung alasan, Pak. Harus ada dua alasannya. Masih emosi kan? Karena kalau Tapi terlambat, kita nggak boleh memukul. Iya. Harus bisa menerapkan itu. kadang-kadang kenapa kamu kok jalan kali masuk? Kok dia nggak ada ongkos? Iya, ya kan? Kemudian ada yang memang kan kalau dari Masjid Rama itu sulit RBT. Orang itu nggak boleh satu RBT-nya ini mbak orang itu. Jadi banyak alasan, tidak bisa kita samakan semua ya kan? Konflik lah coba presidennya pakai konflik. Makanya ada di sini. Ya. Semuanya itu aja mas. Oke, kalau kita bawa kayaknya udah paham ya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa sih Bapak Ibu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu hanya, karena peraturan kelas itu hanya dibuat satu pihak saja, yaitu kita guru. Kemudian kita selalu membuat kalimat negatif, tidak, seperti itu. Tidak boleh ribut, buat peraturan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, buat. Tidak boleh berkelahi, buat. Seperti itu. Anak tidak dikasih pendapat apapun. Pokoknya peraturannya ini. Saya lebih tua dari kau, saya udah tak mengajar, saya lebih tahu apa yang dibutuhkan di kelas ini. Kau ikut peraturan. Anak pun, oke, ya aja. Ketika di depan kita, itu kan di belakang kita, nggak tahu lagi kita ya kan, apa kejadian. Kemudian keyakinan kelas, ini kita ganti ya Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan hasil kesepakatan antara guru dan murid. Sepakat kita. Karena kalau kita sepakat, kita dua-duanya, guru dan murid melakukannya. Dan berfokus pada nilai-nilai positif. Tidak lagi pakai kalimat negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Kita ganti. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak ya, lebih enak tertulisnya. Kemudian jangan ribut. Kita ganti ke kalimat positif. Jagalah. Kemudian jangan terlambat. Iya, hadir tepat waktu. Memang ketika ditanya itu kan lebih enak kita membaca. Pada jangan horor. Keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan ini tadi. Tanggung jawab guru memang Bapak Ibu untuk mengadakan keyakinan kelas ini melalui kesepakatan. Kemudian keyakinan sekelas berisi nilai-nilai kebajikan yang mudah dipahami yang harus dilaksanakan bersama oleh murid dan guru. Jadi namanya sudah kesepakatan, bukan murid saja yang melaksanakannya, tetapi juga guru. Jangan buang sampah di kelas ya nak, buanglah sampah pada tempatnya. Gurunya letakkan tisu di atas meja. Ya. Tidak baik ya. Nah ini sudah saya buat pembuatan keyakinan kelas di kelas 7A. Kita saksikan bersama ya teman-teman. Nah di sini saya memaparkan dulu. Pertama kita paparkan dulu apa sih keyakinan kelas itu, yaitu keyakinan bersama. Setelah itu kita tanya murid itu. Nah, kamu ingin apa sih yang terjadi di kelas kita ini? Apa sih yang kamu impikan terjadi di kelas kita ini?
bisa kami tuliskan. Nah, kita kasih mereka nanti ke kertas. Di situ mereka akan menuliskan apa yang ingin mereka dapatkan di dalam kelas. Ternyata hasilnya beragam Bapak Ibu. Ada yang bilang, saya ingin kelas yang disukai guru. Saya ingin kelas yang indah. Ya, masing-masing menuliskannya. Kemudian saya ingin kelas yang sayang sama teman. Bisa pula dia menuliskan. Nah, ini dia adalah kegiatan. Kita beri dia satu kertas, satu jawaban saja. Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Oh, tuliskan nak, banyak-banyak. 6 sampai dituliskan, tidak usah. Satu aja, satu. Apa yang paling ingin kamu ciptakan di kelas? Setelah itu kita tempelkan. Nah, ditempelkan. Ditempelkan, nanti apapun hasil dari yang mereka tulis, ini kita kelompokkan lagi Bapak Ibu ke nilai-nilai kebajikan. Contoh, saya mau datang tidak terlambat dituliskannya. Nilai kebajikan yang ada adalah menghargai teman atau saling menghargai. Dengan kita tepat waktu, itu artinya kita saling menghargai. Nah, ini adalah testimoni dari murid kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu itu harus ditandatangani bersama ya. Ditandatangani bersama ya Bapak Ibu. Bahwasannya itu ada kesepakatan bersama. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Guru sangat berperan. Berperan sebagai mana? Yaitu sebagai manajer. Ketika guru berperan sebagai manajer, menerapkan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan murid. Nah, tujuannya adalah mendidik murid untuk menjadi pribadi yang dapat bertanggung jawab dan mengandalkan diri. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau kita melihat segitiga yang ada di gambar ini, menstabilkan identitas itu adalah dasarnya, paling bawah, dasar. Kita semua pernah bersalah. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ketika kita memanggil anak untuk datang, kemudian kita bertanya. Kita harus bertanya dulu ya Bapak Ibu. Jangan marah. Jangan kita marah. Ya. Kita harus menstabilkan identitas. Untuk apa menstabilkan identitas ini Bapak Ibu? Ketika anak sudah merasa tenang kita panggil, dia akan berbicara. Apapun kita tanya, dia akan menjawab. Nah ini dia. Nimbulkan rasa aman dulu. Kita semua pernah bersalah. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu nanti? Dengan kalimat ini, anak itu akan merasa tenang. Nah kemudian, validasi tindakan yang salah. Ketika memvalidasi tindakan yang salah, tanyakan alasan dia. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Nah ya Bapak Ibu, ketika anak sudah mulai tenang, dia akan berbicara apapun yang kita tanya. Dia akan menjawab apapun yang kita tanya. Nah ketika kita menanyakan ini, dia akan menjawab. Kenapa? Setelah kita tahu apa yang terjadi, apa alasannya, nah kita masuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, mulai kita koneksikan tentang kesalahan dan keyakinan kelas yang telah kita buat. Oke, kamu sudah terlambat.
Sekarang menurut kamu, kalau kita terlambat, keyakinan apa yang sudah kita langgar? Kita kan dapat keyakinan itu asana. Apa yang sudah terlanggar? Atau pertanyaannya bisa seperti ini. Nah, kamu ingin jadi apa nanti ke depan? Dia akan jawab tuh misalnya. Kemarin ada tuh anak saya Pak, tanya, kamu mau jadi apa kalau udah besar? Mau jadi tentara. Kalau tentara tidak boleh terlambat. Kita koleksikan. Kita masukkan dia kamu dengan keyakinan, kita koneksikan dengan keyakinan dia menjadi seperti apa, bahwasanya apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seperti itu. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan segitiga restitusi yang telah saya lakukan kepada anak kita. Ya. Terima kasih ya Pak. Kan gitu. Oke. Nah, seperti ini. Nah ini ya Bapak Ibu, budaya-budaya positif yang sudah terlaksana di UPT SMP 2 Talawi. Ini sholat, duha bersama, indah sekali ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga mengaji bersama. Kemudian ada pemberian sedekah. Kemudian ini juga berkah. Kemudian ini ada literasi. Kemudian ada juga uji kebolehan dan peran. Sebelumnya kita coba dulu ya Bapak Ibu melihat segitiga restitusi. Nah ini Ibu guru mendapat laporan dari ketua kelas bahwasanya Rehan telah memukul temannya Ani jadikan jam istirahat. Kemudian pertama adalah kita menstabilkan identitas ini. Nah di sini sang guru bertanya, ya tanya, tahu nggak kesalahannya Rehan? Ya, iya Bu, saya pukul. Ya, iya sudah. Kamu salah, itu biasa. Sekarang macam mana kita ada kesalahan yang kita lakukan bisa kita hindari di masa depan. Itu yang paling penting poin ketika menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tanya alasannya. Apa alasanmu, Rehan? Kenapa melakukan itu? Dia memukul temannya. Ya itu kan jawaban dia, nggak ada. Iseng aja. Saya cuma main-main aja kok Bu, itu jawaban saya. Nah ketika kita mengetahui anak ini, kita jangan langsung menyalahkan. Kita beri dia pengertian bahwasannya memang perbuatannya itu salah. Jangan begitu ya Rehan. Kita kan boleh bergaul, tetapi tidak boleh menyakiti teman. Iya. Dan Rehan menyadari bahwasannya yang dilakukannya tidak benar. Setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan. Pada sesi ini kita tanya Rehan. Oke, terus gimana Rehan? Supaya kamu kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Lalu Rehan menjawab,
Ya Bu, saya janji tidak melakukannya. Kalau saya sengaja tidak melakukannya, saya akan minta maaf segera. Nah, di sini Bapak Ibu intinya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, jangan kita yang memberikan solusi. Biarkan anak itu dulu. Apa yang bisa dibuatnya ketika dia melakukan kesalahan dan mencari solusi dia sendiri agar kesalahan yang sama tidak terulang. Ya, itu aja sebenarnya restitusi ini Bapak. Supaya anak bisa bertanggung jawab. Nah, nanti ketika dia melakukan kesalahan yang sama, kita bisa flashback ke belakang. Kan? Kemarin kan memang menemukan solusinya. Kenapa terjadi lagi? Nah, mungkin perlu solusi baru. Seperti itu. Ngomongnya ya, Bro. Nah, ini kasus dua. Kasus dua, si Dea kedapatan membuang sampah. Buang sampah di depan kelas. Ketahuan sama ibu gurunya. Nah, kita di sini disampaikan identitas. Kita tanya dulu, ya. Kita tanya kesadaran dia. Dia sadar nggak telah melakukan kesalahan? Itu aja dulu di sini. Sadar nggak dia telah melakukan kesalahan? Nah, kalau sudah menyadarinya, kita kasih dia support. Bahwasanya melakukan kesalahan bukan berarti salah selamanya. Itu support kita nih. Itu namanya kesadaran identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya juga alasan dia mengapa membuang sampah sembarangan. Oh, ternyata alasannya karena nggak nampak tong sampah, buang aja sih. Nah, itu dia alasannya. Setelah kita mengukur alasannya, kita beri dia tawaran untuk solusi. Terus gimana nih supaya tidak membuang sampah lagi? Gimana ya Bu? Gimana kalau kami nanti satu kelas diskusilah mau memberi tong sampah dia sendiri. Ya, itu bagus, kita dukung ya. Nah, inilah dia Bu, contoh-contoh segitiga restitusi. Yang saya yakin semua guru pernah melakukan pasti, walaupun tidak sama susunannya. Ya, hanya dalam segitiga restitusi ini yang pertama, ya sebaiknya kita lakukan jangan marahin, jangan marah-marahin. Kasih anak memberikan alasan kenapa dia melakukan. Baiklah, sampai sini dulu Bapak Ibu pemaparan saya. Sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin sepatah dua kata lah dulu dari Ibu Kepala Sekolah atas telah terlaksananya desiminasi ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih kepada orang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri atau di sini? Senyaman Ibu aja dulu. Baik Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Rahma Salman tentang desiminasi budaya positif. Tentunya banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pemaparan tadi. Ini juga sudah banyak seperti yang dikatakan Ibu Rahma tadi, sudah banyak yang perlu dilakukan. Mungkin ada kekurangan. Jadi setelah kita mendengar pemaparan tersebut, kita ambil nih apa kekurangan saya, apa yang belum saya lakukan. Jadi hari ini kita membuat kesepakatan pada diri masing-masing. Kita akan berusaha mencoba melakukan ya desiminasi budaya positif ini. Kita berusaha masing-masing dulu. Saya yakin Bapak Ibu pasti mampu. Ya, kita tidak bisa
melakukan ini misalnya 50%. Tolong 20% dulu, 30% dulu. Nah, seperti tadi yang dikatakan Ibu Rahma Salman, ada namanya kesepakatan kelas atau apa namanya? Nah, kesepakatan kelas. Saya mohon kepada Bapak Ibu, terutama wali kelas ya, lakukanlah ini bertahap. Kembali kita ketuk hati kita. Mengajar dengan hati. Memang sulit Bapak Ibu. Tapi marilah kalau nawaitunya, insya Allah. Jadi saya nggak harap itu kita dapat langsung 50% enggak. Ya. 20, 30, nah, sampai nanti insya Allah kita dapat 70%, 80%. Saya yakin karena Bapak Ibu masih muda-muda semua. Jadi itu dulu, kita dulu. Sudahkah saya melakukan? Itu dulu, jangan anak dulu kita harap. Kita. Gitu ya kan? Terutama yang ya GP-nya ya, CGP-nya. Nah, memang dulu karena ini Bu Rahma Salman sebagai ini kita ya. Sebagai acuan kita. Ibu telah mendapat pendidikan ya, CGP ini tentu nilai-nilai positif semua. Kita tahu itu semua positif. Tidak ada hal negatif satupun. Cuma tergantung kita mengaplikasikannya. Kita berusaha. Tadi nama itu saya bilang nama itu dulu. Mari sama-sama. Kalau kita bilang anak kita seperti ini enggak, insya Allah. Ya. Tapi itu tadi. Saya tahu banyak yang kita karena siswa kita banyak beragam tadi yang kita. Tapi cobalah dengan hati tadi. Sedikit-sedikit. Kalau hal-hal yang ini tadi kita tidak hanya bisa mengacu. Makanya pemerintah itu benar. Kita itu bukan hanya 2 sampai kita 37 jam, 37 jam itu 37,5 jam itu. Jadi nggak bisa kita pulang itu anak pulang kita pulang. Kapan Ibu melakukan ini tangannya? Saya sudah coba berusaha untuk kepada Bapak Ibu. Oke, sebagai wali kelas, ambil waktu jam Ibu. Walau kalau Bapak Ibu tidak punya waktu, ambil jam. Sisakan waktu. Saya terus terang Bapak Ibu, saya dulu dari wali kelas. Hampir 1 jam pelajaran itu saya memproses anak. Apakah Bapak Ibu sudah lakukan sekarang? Ini tadi kita coba. Enggak semua, saya bilang enggak, saya harap Bapak itu dapat langsung 50%. Ini tugas kewajiban kita. Kembali saya bilang dari hati. Jangan sikit-sikit BP. Kelas Bapak Ibu amankan dulu baru mengajar. Ini yang saya harapkan. Jadi yang saya tuntut awalnya ini nanti Ibu Rahma Salman. Baru Bapak Ibu, bukan tidak ya, imbasnya, mengimbas, diimbasilah. Jadi CGP ini, GP itu benar-benar ada manfaatnya, tidak sia-sia di tempat pemerintah. Saya sudah pelajari sedikit-sedikit, memang semuanya baik, bagus. Tapi kita, tapi jangan salah dulu kita, oh nggak mungkin sekolah kita nggak usah. Kita sedikit dulu. Berubahnya itu, kita melakukan perubahan itu, jangan tunggu orang. Nah itu yang saya lihat. Itu harapan saya Ibu Rahma Salman. Insya Allah saya sudah lihat sama Ibu Rahma selama hari ini. Mudah-mudahan itu tidak hanya sebatas laporan. Itu yang saya mintakan. Seperti yang lalu itu saya maafkan. Jadi saya bilang sebenarnya ini tidak hanya sebatas laporan. Karena itu juga sebagai tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Jadi kembali saya ingatkan, jadilah memang itu contoh bagi kami. Ya walaupun tidak 80% saya bilang semalam itu ya, memang itu harus sudah 60% dari kami, dari guru-guru yang lain begitu. Nah, cukup saya baca hanya segitu pada Bapak Ibu ya. Mari kita inikan hati kita, namain dulu ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya sudahi dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan arahan dan harapannya, dan harapan itu juga harapan kami. Kedepannya kami juga akan menjadi lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Ibu. Demikianlah Bapak Ibu destinasi semuanya telah saya paparkan dan alhamdulillah berakhir dengan lancar. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu kembali ke rumah dengan keadaan aman dan bertemu kembali
kembali dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Apa kabar kamu hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Baiklah. Pagi ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah keyakinan kita bersama. Keyakinan kamu, keyakinan ibu tentang apa yang harus kita lakukan di kelas ini. Ya, kita buat bersama kenapa? Karena kalau kita buat bersama, kamu tahu apa yang akan kamu buat, apa yang akan kamu lakukan tanpa ada paksaan saya sebagai guru. Walaupun nanti di kelas ini tidak ada guru, kamu tetap melakukannya. Kenapa? Karena ini sudah keyakinan kita bersama bahwa saya hal itu harus kita lakukan tanpa atau ada guru. Oke? Paham? Nah, sekarang apa sih keyakinan kamu, keinginan kamu yang ada di kelas kita ini? Coba jawab dulu Tanjung. Apa keinginan kamu yang terjadi di kelas kita ini? Ya, kamu mau kelas bersih, kelasnya bersih, betul. Kita nggak mau kotor ya? Ya. Kemudian coba kamu, pinginnya seperti apa kelas kita? Tenang, iya tenang, tidak ribut, benar. Karena kalau sudah tenang kita enak belajar. Kita jadi nyaman untuk belajar. Kok udah ribut? Bising, terganggu. Kalau tenang, berpikir pun enak, menulis pun enak, iya kan? Nah, kalau kamu coba ilham, kelas seperti apa yang kamu inginkan? Indah, iya indah. Kelas kita sudah cukup indah? Sudah cukup indah. Nah, harus kita pertahankan. Nah, sekarang dalam membuat keyakinan kelas, kita akan mengumpulkan semua keinginan kamu itu dan kita tempelkan nanti di papan tulis. Ya, tempelkan seperti ini, kita tempel. Nah, sekarang ibu mau kamu tuliskan kelas yang bagaimana yang kamu suka, kelas yang bagaimana yang kamu inginkan, kelas yang bagaimana yang kamu impikan. Tulis di sini satu saja. Mau banyak-banyak enak? Satu saja. Apa kelas keinginan yang paling kamu inginkan? Kelas seperti apa? Oke? Oke. Nah, ini dia kertasnya. Coba kamu tuliskan keinginan kamu ya, Nak. Keinginan kamu yang terjadi di kelas ini. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Ya, tulis Nak, satu ya. Nah, kamu ingin kelas seperti apa? Ataukah kelas yang bersih? Ataukah kelas yang aman? Kamu tulis saja ya. Baiklah Nana, sudah selesai menuliskannya? Sudah. Yang kamu tuliskan adalah keinginanmu tentang kelas yang ingin kamu ciptakan. Sekarang waktunya kita menempelkan apa yang telah kamu tulis ke papan tulis. Bisa? Bisa.
lanjut. Yuk. Terus. Yuk. Iya. Itu nak, lanjut. Jangan dong, nah, balik ke tempat ya. Ya, ke sini nah. Bagus sekali. Semuanya sudah perempuan. Nah, sekarang kita laki-laki ya. Ya dari harga. Aduh, hati-hati. Harga. Ya, tempelkan. Sudah, sekarang kalian sudah menempelkan apa yang kalian impikan di dalam kelas ini terjadi. Inilah semuanya. Benar? Nah, dari sini kita akan melihat dulu kalimat-kalimat yang telah kalian tuliskan. Ingat ya nak, dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh ada kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu bagaimana, Bu? Yang ada kata tidak. Ya. Kenapa tidak boleh kalimat negatif? Sebaiknya kalimat positif. Karena dengan kalimat positif kita terpacu untuk melakukan apa yang kita yakini. Lihat ya, kita lihat dulu contohnya nih. Nah, yang seperti ini. Tidak memukul teman. Ada kata tidak situ. Kita ganti ya, nak, menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau tidak memukul teman, apa kalimat positifnya? Menghargai dia, menghargai teman. Kalau kita menghargai teman, kita tidak akan mungkin memukul teman. Nah, di sini juga ada kata tidak berbohong. Tidak berbohong, kalimat positifnya apa? Jujur, iya. Tidak berbohong itu kata positifnya jujur. Baiklah. Kemudian keyakinan-keyakinan kamu ini, apa yang ingin kamu cita-citakan di kelas ini, kita akan memasukkannya ke dalam kategori kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Setelah melihat semua apa yang telah kami tulis ini, Ibu memasukkannya ke dalam 6 nilai kebajikan. Apa-apa saja itu, ayo kita tempelkan. Nah, Ibu sudah menempelkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan apa yang kamu tuliskan di sini. Ada 6 kebajikan. Kita kelompokkan bersama ya, nak? Kita kelompokkan bersama ya, nak? Ya, oke. Peduli dengan guru. Kita kelompokkan kemana? Bekerja sama dan kita kelompokkan di sini. Kemudian tidak berantem. Waktu kerja kelompok.
Kita harus bekerja sama. Ketika kerja kelompok, tidak boleh berantem, tetapi bekerja sama. Kelompokkan di sini. Kemudian mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kita kelompokkan kemana? Percaya diri, kreatif, dan bekerja sama. Iya. Di sini. Kita harus percaya diri bahwa kita dapat mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kemudian mengembalikan barang teman. Ayo, ini kita harus. Ya, mana dia? Jujur. Ya, kalau sudah kita meminjamkan barang, tidak boleh. Tidak dikembalikan, ya tidak boleh diambil. Ya. Oke. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kemudian memberi salam ketika masuk. Bertakwa. Mengerjakan piket kelas. Kebersihan. Tidak memukul meja. Tertiblah kalau ada pukul meja, nggak tertib kelas kita. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Kemudian tidak memukul teman. Menghargai teman. Kemudian duduk di tempat duduknya. Juga menghargai teman. Jangan lupa duduk di tempat duduk temanmu, ya kan? Nanti dia nggak bisa duduk. Jadi kita harus menghargai teman. Kemudian tidak berbohong. Iya, berjujuran dan bertanggung jawab. Nggak boleh bohong, ya. Kita harus jujur. Menyapa guru dan teman. Menyapa guru dan teman, ini kita peduli. Jadi kalau ada teman di sini kita sapa. Kita jangan tidak peduli atau cuek, nggak boleh. Jadi kita harus peduli. Tidak berkata kasar. Menghargai teman. Iya, menghargai teman. Tidak membuat teman marah. Menghargai teman. Jangan membuat teman marah. Harus kita hargai. Mengerjakan tugas. Ayo mengerjakan tugas ini. Bertanggung jawab. Iya, benar sekali, bertanggung jawab. Kemudian berkelakuan baik dan sopan. Ayo. Berkelakuan baik pada teman. Iya. Tidak ribut di kelas. Tertib. Kemudian tidak terlambat, nah. Iya, tidak terlambat ini sama dengan tepat waktu. Tepat waktu di kita harus menghargai. Teman itu dengan tepat waktu. Kalau orang terlambat, berarti dia tidak menghargai temannya, nah. Ya, kemudian giat belajar. Ayo, giat belajar. Nah, semuanya yang kita kelompokkan, jawaban hasil jawaban. Nah, ini tidak berbohong. Tidak berbohong mana? Semuanya sudah masuk ke dalam 6 nilai kebajikan yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Keyakinan kelas 7A sudah terbentuk. Nah, sekarang selanjutnya apa yang tampak dan apa seharusnya yang sudah tidak tampak lagi di kelas ini. Ya, kita harus bersikap positif karena semua tadi sudah kita buat dalam kalimat positif. Nah, inilah dia. Apa yang harus tampak
tugas kita laksanakan dengan baik. Kemudian mengucapkan salam saat masuk, ya kan? Kemudian meminta izin jika keluar masuk kelas, menjaga kebersihan diri dan kelas. Baju kita tidak boleh kotor lagi, kan keyakinan kita bahwasanya kita harus menjaga kebersihan. Kemudian berkata jujur, menghormati guru dan teman. Inilah yang akan nampak di kelas kita ini. Kemudian yang tidak boleh lagi tampak di kelas kita, egois, menyalahkan orang, tidak boleh lagi ya nak, tidak boleh lagi. Kemudian masuk kelas tanpa mengucapkan salam, masuk aja, tidak bisa lagi ya. Harus apa? Harus menembok pintu, kemudian mengucapkan salam. Kemudian tidak minta izin ketika masuk, ini sudah tidak boleh. Kemudian pakaian kotor, tidak boleh lagi. Membuang sampah sembarangan juga tidak boleh lagi. Kemudian suka berbohong, nah ini sudah tidak tampak lagi. Kemudian tidak peduli dengan teman, ini juga sudah tidak tampak lagi. Nah, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Di kelas ini harus tampak melaksanakan 3S: senyum, sabar, salam. Kemudian berkata santun, menghargai pendapat orang lain, meminta maaf jika melakukan kesalahan, meminta izin jika meminjam barang, kemudian menghargai teman. Ini sudah tampak di kelas kita. Kemudian yang tidak boleh lagi tampak di kelas kita yaitu diam, tidak acuh, ada guru lewatnya diam, tidak boleh lagi ya kan? Kemudian berkata kasar, itu tidak boleh lagi tampak. Egois, tidak mau mengakui kesalahan, langsung mengambil barang tanpa minta izin, sudah tidak tampak lagi di kelas ini. Kemudian tidak menghargai teman, itu juga tidak tampak. Nah, di kelas ini harus selalu terdengar Assalamualaikum, ya. Kebiasaan positif mulai kita akan jalankan. Terdengar apa lagi? Bagaimana kabar kamu hari ini? Kemudian, bolehkah saya meminjam barangmu? Sudah mulai minta izin jika meminjam barang. Kemudian, bolehkah saya meminta tolong? Setelah ditolong ucapkan terima kasih. Kemudian terlihat di kelas ini harus terlihat sudah menghormati guru dan teman. Kemudian mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan diri, pakaianmu dan kelas. Kemudian sudah menghormati barang milik temanmu. Perilakunya apa? Perilakunya sudah tampak jujur, sopan, santun, aktif, ramah, menyenangkan dan bersih. Semuanya sudah tampak di kelas kita. Nah, tugas guru dan tugas murid. Guru itu tugasnya mengelola kelas. Tugasnya mengelola kelas, ya. Kelas apakah sudah rapi? Apakah susunannya harus dirubah? Bagaimana supaya kamu nyaman? Itu tugas guru. Kemudian mengajar, iya tugasnya mengajar di sini, iya kan? Kemudian membimbing seperti apa? Kalau kamu melakukan kesalahan, membimbing gimana sih kelakuan yang benar, seperti itu ya. Kemudian menjadi teladan, iya. Kalau melarang kalian buang sampah sembarangan, ya tentu saja memang harus membuang sampah di tempatnya, ya kan? Kemudian kalau kita kesepakatan kita harus jujur, ya ibu pun harus jujur seperti itu. Kemudian menilai, ya ibu menilai hasil kerjamu. Kemudian menjadi fasilitator dan mengadakan refleksi. Kemudian murid tugasnya apa? Nah, murid tugasnya ini belajar, sudah pasti. Murid kalian ini tugasnya belajar. Kemudian mentaati keyakinan kelas ini dia. Kalian harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bekerja sama, peduli, percaya
bukan ya, tidak menjadi teladan. Kemudian menyakiti murid, kemudian membentak murid, kemudian acuh terhadap masalah murid, kemudian pilih kasih tidak adil. Nah ini bukan tugas guru kan. Mem suka sama dia, mem kasih nilainya 10. Mem tidak suka samamu, walaupun sama pintarnya, mem kasih sama 70. Tidak adil, ini bukan tugas guru. Oke? Baik, mengerti anak? Coba semua, mengerti anak? Mengerti. Kita lanjut bisa? Bisa. Nah ini tugas murid. Murid tugasnya bukan membuat keributan, bukan. Kan itu tugas bukan? Bukan. Kemudian membuang sampah sembarangan, bukan? Bukan. Kemudian mencuri, bukan. Memulih teman, bukan tugasmu. Kemudian penampilan kotor, bukan juga tugasmu. Baik, nah inilah dia yang kita cita-citakan bersama. Kelas yang kita cita-citakan bersama. Yang kamu cita-citakan terwujud di kelas ini, dan saya sebagai guru juga mencita-citakannya. Yang seperti apa? Yang kreatif, belajar keras, kreatif. Kemudian seperti apa lagi? Yang mandiri, ya mandiri. Yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain dalam belajar. Dia bisa mencari bahan pembelajarannya sendiri. Kemudian menghargai teman, ya, tidak berantem, tidak berkata kotor, tidak memukul teman, itu menghargai teman. Kemudian selalu bahagia. Nah ini senyum bahagia, senyum bahagia. 7A adalah keluarga. Baiklah, ayo kita berjaya. Yuk, ukur iman ya. Seperti ini. Mencontohkan dulu ya. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Semuanya bisa? Ayo yuk. Yang semangat ya, yang semangat. Oke? 1, 2, 3. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Saya senang dapat membuat keyakinan kelas bersama guru, dan saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut.